Selamat malam dan salam sejahtera bagi setiap saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudara sedang mendengarkan video renungan malam, renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Berharap saudara semua diberkati melalui renungan firman Tuhan. Jika saudara rindu berlangganan dengan channel renungan malam ini, supaya setiap hari saudara bisa diberkati melalui firman Tuhan dan setiap hari saudara didoakan, maka lihatlah tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya saudara, supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan baru melalui channel ini. Kalau saudara diberkati melalui renungan malam hari ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Setelah saudara diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara didoakan, maka saudara akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera malam hari ini. Itu sebabnya dengarkan terus video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur kami punya kesempatan kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami, berbicaralah, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan rencana-Mu, supaya kami memahami rencana dan kehendak-Mu melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami buka hati kami siap dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang berkat yang akan diterima dan dialami oleh orang yang hidup menjadi terang di dalam kehidupannya. Saudara, kenapa saya dan saudara dipanggil oleh Tuhan? Kita diselamatkan oleh Tuhan. Selain kita berharga di mata Tuhan, jiwa kita berharga di mata Tuhan sehingga Dia menyelamatkan kita. Selain itu saudara, Tuhan punya kerinduan supaya setiap kita menjadi berkat bagi orang lain, menjadi terang bagi orang lain. Jadi kepada setiap kita Tuhan memberi tanggung jawab supaya kita bisa menjadi terangnya Tuhan. Itu yang seringkali dilupakan oleh banyak orang. Begitu banyak orang-orang Kristen yang hidup egois. Mereka hidup hanya untuk diri mereka sendiri. Mereka puas ketika mereka menerima dan mengalami keselamatan. Mereka puas ketika Tuhan memberkati mereka. Mereka puas ketika Tuhan menjawab doa-doa mereka. Padahal kerinduan Tuhan yang terdalam adalah setelah kita mengalami keselamatan jiwa, Tuhan rindu melalui hidup kita orang-orang lain pun diselamatkan. Tuhan rindu melalui kehidupan kita orang-orang lain juga datang kepada Tuhan. Itu sebabnya di dalam firman-Nya seringkali Dia menegaskan bahwa Dia rindu umat-umatnya menjadi saksi. Dia rindu umat-umatnya menjadi terang. Dan itu yang saya rindu kita renungkan malam hari ini saudara, bahwa kita harus hidup menjadi terang. Kita akan belajar kenapa kita harus hidup jadi terang, dan kemudian apa berkat yang akan diterima oleh orang-orang yang hidupnya menjadi terang. Harapannya saudara, melalui renungan ini kita tidak lagi sebagai orang Kristen hidup egois hanya tertuju kepada diri kita sendiri, tapi kita menyadari tanggung jawab terbesar kita, yaitu bahwa kita harus hidup menjadi terang, dan kemudian melalui kehidupan kita akan banyak orang datang kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari Yesaya pasal 60, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Saya akan kembali membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya secara objektif firman Tuhan akan ditafsirkan dan dijabarkan kepada setiap saudara.
Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Yesaya 60 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit atasmu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran dan melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva, mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh, perak dan emasnya dibawa serta, untuk nama Tuhan Allahmu, dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau, sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau. Namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sungguh bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon senobar, pohon berangan dan pohon cemara, akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku, sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan, Sion, milik yang Maha Kudus Allah Israel, sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan menghisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu yang Maha Kudus, Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, sebagai ganti besi aku akan membawa perak, sebagai ganti kayu tembaga, dan sebagai ganti batu besi aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu.
Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar, mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah tentang pemulihan yang akan Tuhan lakukan kepada umat-umatnya. Ini juga merupakan nubuat tentang akhir zaman, apa yang akan terjadi di akhir zaman. Tetapi pada malam hari ini, saudara, saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini, khusus fokus tentang kehidupan menjadi terang. Dan memang itu jugalah yang ditekankan di dalam konteks firman Tuhan ini, supaya umat-umatnya menjadi terang. Di mana di ayat 1 firman Allah menegaskan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sekali lagi, saudara, setiap orang percaya kita punya tanggung jawab untuk menjadi terangnya Tuhan, karena melalui kitalah terang Tuhan bersinar. Melalui kitalah orang-orang melihat terang Tuhan itu bersinar, dan mereka akhirnya datang kepada terang Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan menegaskan di sini, bangkitlah, menjadi teranglah. Dan ditegaskan, saudara, bahwa sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Mungkin saat ini ketika saudara melihat kehidupan saudara, saudara merasa tidak mampu untuk hidup menjadi terang. Saudara merasa bahkan mungkin tidak layak untuk hidup menjadi terang. Tetapi firman-Nya menegaskan supaya saudara tetap bangkit dan menjadi terang, siapapun saudara, apapun kondisi saudara, bagaimanapun keadaan saudara. Saudara dituntut untuk bangkit dan menjadi terang, dan firman-Nya menegaskan bahwa terang Tuhan telah datang atas kita, dan kemuliaan-Nya terbit atas kita. Jadi bagaimana supaya kita bisa menjadi terang, saudara? Bangkitlah. Dan ketika kita bangkit menjadi terang, ketahuilah bahwa terang Tuhan itu sendiri yang akan bersinar melalui kehidupan kita. Artinya apa, saudara? Ketika hati kita punya kerinduan untuk menjadi terang, maka terang Tuhan sendiri yang akan bersinar melalui kehidupan kita. Yang menjadi masalah seringkali adalah kerinduan dan keinginan umat-umat Tuhan untuk menjadi terang Tuhan itu tidak ada. Kenapa? Karena masih bergelimang dengan dosa, masih menikmati dosa, masih ingin hidup dalam dosa, masih belum bisa meninggalkan dosa. Tetapi dengar, saudara, ini akhir zaman. Firman Allah menegaskan kepada setiap kita di akhir zaman ini, supaya setiap kita bisa bangkit dan menjadi terangnya Tuhan. Biarlah hari ini, saudara, kita bangkit dan menjadi terang Tuhan. Karena terang Tuhan itu sendiri yang akan bersinar melalui kehidupan saudara. Jika hatimu punya keinginan dan kerinduan untuk menjadi terang Tuhan, terangnya sendiri yang akan bersinar. Tidak ada alasan saudara tidak mampu, tidak ada alasan saudara tidak layak. Tuhan sendiri yang akan bekerja membuat hidup saudara bercahaya dan bersinar. Yang penting adalah, adakah hatimu rindu untuk menjadi terang bagi keluargamu, rindu untuk menjadi terang bagi sekelilingmu? Ketika engkau rindu menjadi terang, Tuhan akan bertindak, dan Dia akan membuat sinarnya bersinar melalui kehidupan saudara. Dan saudara, firman Allah menegaskan kenapa saya dan saudara
harus menjadi terang. Firman Allah memberi alasan kenapa kita harus hidup menjadi terang. Di ayat 2 dikatakan, saudara, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Dengar saudara, kegelapan menutupi bumi. Iblis sedang berusaha membinasakan setiap jiwa. Iblis sedang berusaha membuat manusia hidup dalam kegelapan. Manusia dilingkupi, dibutakan oleh kegelapan. Dan dari antara orang-orang yang hidup dalam kegelapan itu, saudara, ada keluarga-keluarga kita, ada orang-orang yang kita cintai, ada anak-anak saudara, ada mungkin suami, ada istri, ada orang tua, saudara-saudara yang hari ini masih hidup dalam kegelapan. Mereka sedang dibelenggu oleh kegelapan, mereka sedang ditutupi dan dilingkupi oleh kegelapan itu. Itu sebabnya hari ini, saudara, tidak ada cara lain. Saudaralah yang harus bangkit untuk menjadi terang. Keluargamu masih ada hidup dalam kegelapan. Jangan tunggu orang lain, saudara. Saudaralah yang harus bangkit untuk menjadi terang bagi keluargamu, untuk bersinar bagi keluargamu, supaya mereka keluar dari kegelapan itu. Karena ketika mereka tetap hidup dalam kegelapan itu, mereka akan binasa oleh kegelapan itu. Mereka akan masuk neraka sampai selama-lamanya. Mereka akan binasa di neraka sampai selama-lamanya. Bayangkan, saudara, jika di sana ada orang tua saudara, mereka masih hidup dalam kegelapan dan kemudian masuk neraka sampai selama-lamanya. Apakah bisa dikatakan saudara mengasihi dia jika saudara masih punya kesempatan untuk bangkit jadi terang bagi mereka, tapi saudara tidak lakukan? Saudara, mungkin bisa dikatakan saudara mengasihi mereka ketika saudara memberi perkara materi untuk kebutuhan mereka, tetapi itu hanya bertahan untuk hidup di dunia ini, saudara. Kalau mereka tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, maka mereka akan masuk neraka sampai selama-lamanya. Bayangkan, saudara, apakah saudara akan membiarkan mereka masuk neraka sampai selamanya? Kalau saudara mengasihi mereka, saudara akan berkata tidak. Dan kalau saudara berkata tidak saat ini, detik ini, saat ini juga, ambil komitmen dalam hidup saudara untuk saudara bangkit dan menjadi terang. Ambil komitmen, saudara, untuk bangkit dan menjadi terang. Jangan lagi katakan aku tidak sanggup, aku tidak mampu. Terang Tuhanlah yang akan bersinar melalui hidup saudara. Dunia sedang dilingkupi oleh kegelapan. Dunia sedang ditutupi oleh kegelapan. Orang-orang yang kita cintai yang belum mengenal Yesus sedang ditutupi, dilingkupi, dibutakan oleh kegelapan. Mereka butuh saya, mereka butuh saudara untuk kita bersama-sama bangkit dan menjadi terang. Lingkungan kita sedang dilingkupi kegelapan, saudara. Di sekitar saudara ada begitu banyak jiwa yang buta oleh karena kegelapan yang dibuat oleh iblis menutupi mata rohani mereka. Mereka perlu saudara bangkit untuk menjadi terang. Itu sebabnya saat ini bangkitlah dan menjadi teranglah. Kenapa, saudara? Karena terang Tuhan telah terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Setiap orang-orang Kristen yang sedang mendengarkan, dan setiap saudara yang mendengarkan renungan ini waktunya, saudara. Ini waktunya untuk kita bangkit jadi terang. Jangan tunggu esok, jangan tunggu lusa, jangan tunggu berapa waktu ke depan. Kita tidak tahu orang-orang yang kita cintai itu apakah mereka masih punya kesempatan atau tidak. Ini waktunya bangkit jadi teranglah. Biarlah terang Kristus itu bersinar melalui kehidupan saudara. Beritakan berita keselamatan bagi mereka, beritakan berita Injil bagi mereka. Nyatakan kasih-Mu bagi mereka dengan menyelamatkan mereka, merampas mereka dalam perjalanan menuju maut. Bangkitlah jadi terang bagi mereka. Apa yang harus kami lakukan, pendeta? Mungkin itu yang menjadi pertanyaannya. Tunjukkan saudara kasih saudara kepada mereka. Beritakan Injil saudara. Beritakan Injil bagi mereka. Beritakan bahwa Yesuslah juru selamat bagi mereka. Beritakan bahwa Tuhan mengasihi mereka, Tuhan mencintai mereka, dan Tuhan mau menerima mereka apa adanya. Kasih Bapa itu mau menerima mereka. Bapa sedang menunggu mereka untuk datang kepada Dia. Beritakan Injil kepada mereka, saudara. Beritakan Injil selagi masih punya kesempatan. Bagi saya, saudara, pribadi punya pengalaman yang sangat unik, di mana ketika saya masih SMA, saat itu saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya mengalami kelahiran baru.
Dan saya serahkan hidup saya kepada Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan, aku mau jadi hamba Tuhan. Kenapa saudara? Karena setiap kali setelah saya mengalami kelahiran baru, setelah saya yakin akan keselamatan saya di dalam Yesus, setiap kali saya tidur malam, Tuhan mengganggu saya. Dia memberi pikiran tentang orang-orang yang belum selamat. Dia mengingatkan saya tentang orang-orang yang belum selamat dan sedang menuju ke neraka. Dan setiap malam saya menangis, mengingat dan merenungkan orang-orang yang belum selamat itu akan masuk neraka sampai selama-lamanya. Bayangkan saudara, mereka akan masuk neraka sampai selama-lamanya. Dan saya tidak tahan saudara, akhirnya saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku siap Tuhan. Aku mau jadi hamba Tuhan, aku mau beritakan Injil. Akhirnya saya pergi ke sekolah Alkitab saudara. Dan selesai sekolah Alkitab, saya berkata kepada kepala sekolah saya siap merintis gereja lokal kemana saya pergi. Dan dia tunjukkan satu desa, yaitu desa di mana saya melayani hari ini. Dia berkata, pergi engkau ke sana. Di sana masih begitu banyak jiwa yang belum diselamat. Di sana begitu banyak dukun-dukun. Dan akhirnya saya pergi merintis gereja ke sini saudara. Masih umur 19 tahun waktu itu saya merintis gereja ini, di mana di umur itu orang-orang kesempatan, anak-anak muda, anak-anak remaja kesempatan untuk berhura-hura, pergi ke sana, pergi ke sini, mencari kesenangan, menghabiskan masa lajang. Tetapi saya pergi untuk merintis karena ada satu beban yang sangat besar untuk jiwa-jiwa. Saya rindu dan begitu rindu dan sangat rindu untuk menjadi terang supaya ada jiwa yang diselamatkan. Dan kemudian saya pergi saudara, saya mulai kontrak rumah, saya beritakan Injil. Beritakan Injil, saya pergi hampir ke setiap rumah untuk memberitakan Injil. Saya pergi ke kedai-kedai kopi untuk memberitakan Injil di sana. Dan hari ini saudara, ada begitu banyak jiwa, ratusan jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Bahkan gereja ini sudah sangat mempengaruhi daerah ini saudara. Kenapa? Karena ada seorang anak muda 20 tahun yang lalu punya hati untuk menjadi terang. Saya tidak mengatakan bahwa saudara harus jadi pendeta. Saya tidak berkata bahwa saudara harus semua pergi ke sekolah Alkitab. Tidak saudara. Detik ini pun sebelum saudara pergi ke sekolah Alkitab, saudara bisa menjadi terang. Lihat siapa yang saudara cintai yang belum mengenal Yesus. Beritakan Injil kepada mereka. Beritakan bahwa Yesuslah juru selamat kepada mereka. Beritakan saudara, terang Tuhan itu ada pada saudara. Dan tunjukkan teladan, tunjukkan contoh dalam hidup saudara. Karena begitu banyak orang memberitakan Injil, tapi hidup mereka tidak menjadi teladan, sehingga orang yang mereka beritakan itu tidak tertarik untuk datang, karena mereka tidak jadi terang. Sekali lagi saudara, bangkit jadi teranglah. Karena terang Tuhan sudah ada dalam diri saudara ketika saudara diselamatkan. Dan kita akan lihat saudara, saya mau kita lihat apa yang akan Tuhan kerjakan. Apa yang akan terjadi jika kita bangkit dan menjadi terang. Dia nyatakan janjinya mulai ayat 3 saudara. Dia berkata, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Ayat 3 dan 4 ini menegaskan saudara bahwa ketika umat-umatnya bangkit jadi terang, bangsa-bangsa akan datang kepada terangnya Tuhan. Bangsa-bangsa akan bertobat karena melihat terang Tuhan yang bersinar dalam hidup umat-umat Tuhan. Dan mereka berkata bahwa itulah Tuhan, itu yang kita perlu. Kita harus keluar dari kegelapan ini, kita harus pergi kepada terangnya Tuhan. Mereka akan mencari dan lari kepada terang Tuhan yang terbit atas kita saudara. Demikian juga hari ini. Yang pertama yang akan terjadi ketika saya dan saudara bangkit dan jadi terang adalah akan banyak orang bertobat. Bangsa berduyun-duyun datang kepada terang yang terbit atasmu. Akan banyak orang yang datang kepada Tuhan dan bertobat. Bayangkan saudara, jika kita semua hidup menjadi terang, ada berapa banyak jiwa yang akan bertobat saudara. Hari ini saya melihat ketika dulu kepala sekolah saya berkata, waktu saya sekolah Alkitab, dia berkata, pergi engkau ke sana. Di sana masih begitu banyak jiwa belum diselamatkan. Di sana banyak dukun-dukun. Hari ini saudara, dukun-dukun sudah masuk gereja bersama dengan pasiennya, masuk gereja karena mereka melihat terang Tuhan. Mereka datang beribadah.
Orang-orang yang terikat kuasa kegelapan datang kepada Tuhan, dibebaskan. Orang-orang yang terikat narkoba datang kepada Tuhan, dibebaskan. Preman-preman juga datang kepada Tuhan, dibebaskan. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa pertobatan besar akan terjadi ketika kita hidup jadi terangnya Tuhan. Pertobatan besar akan terjadi jika kita bersinar. Keluarga-keluarga kita akan diselamatkan. Mereka akan berduyun-duyun datang kepada Tuhan. Hai anak-anak Tuhan, bangkit jadi teranglah, maka melalui hidupmu keluargamu akan diselamatkan. Maka melalui hidupmu orang tuamu akan diselamatkan. Melalui hidupmu anak-anakmu yang engkau cintai akan diselamatkan. Melalui hidupmu saudara-saudaramu yang engkau cintai akan diselamatkan. Mereka akan datang kepada terang Tuhan yang terbit atasmu. Bangkitlah, jadi teranglah. Bangkitlah, jadi teranglah. Akan banyak jiwa-jiwa yang berduyun-duyun datang kepada Tuhan ketika kita semua bangkit dan jadi terang, saudara. Ambil komitmen hari ini. Buat komitmen dalam hati saudara hari ini untuk bangkit dan menjadi terang. Buat komitmen saudara untuk bersinar karena terang Tuhan telah terbit atas saudara. Dan kemudian yang kedua, saudara, yang akan Tuhan lakukan, bukan hanya orang-orang lain akan diberkati, orang-orang lain akan bertobat ketika kita bangkit dan menjadi terang. Tapi lihat mulai ayat 5 apa yang akan terjadi, saudara. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Saudara lihat, akan ada satu situasi engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati. Sebab apa, saudara? Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Wow, saudara. Yang kedua yang akan terjadi bahwa Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah. Dengan berkat-berkat yang luar biasa, dengan kelimpahan yang luar biasa, dengan kekayaan yang luar biasa. Itu janji firman Tuhan. Kita tidak sedang mencari kekayaan waktu kita mencari Tuhan. Waktu kita mengikut Tuhan, kita tidak sedang cari berkat. Kita tidak sedang berjuang supaya kita kaya. Bukan itu perjuangan kita. Tapi perjuangan kita melayani Tuhan kita. Perjuangan kita untuk menjadi terang supaya banyak jiwa yang dimenangkan, supaya banyak jiwa yang bertobat. Tetapi lihat, saudara, ketika kita hidup menjadi terang, Tuhan sendiri yang akan bekerja, Tuhan sendiri yang berjanji, dan Tuhan sendiri yang akan mewujudkan bahwa kita akan tercengang-cengang. Kita akan tercengang-cengang dan berbesar hati. Kita akan heran melihat apa, saudara? Melihat kelimpahan dari seberang laut, melihat kekayaan yang dilimpahkan oleh Tuhan. Saudara, hidupmu akan diberkati ketika engkau hidup menjadi terang. Engkau akan heran melihat, engkau akan kaget melihat berkat yang dicurahkan oleh Tuhan atas hidupmu ketika engkau hidup menjadi terang. Itu sebabnya jadi teranglah. Bangkitlah dan menjadi terang, sebab terang Tuhan ada padamu. Sinar kemuliaannya akan bersinar melalui kehidupanmu ketika engkau punya hati dan kerinduan untuk bangkit jadi terang. Dan saat engkau menjadi terang, berkatnya akan dilimpahkan kepada saudara. Saudara, hari ini jangan cari berkat, karena berkat bukan tujuan kita. Tetapi perhatikan, kalau kita bangkit jadi terang, berkatnya akan dilimpahkan dengan dahsyat dalam hidup kita. Lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita doakan, lebih dari apa yang kita duga. Maka akhirnya kita kaget dan tercengang-cengang, saudara. Kenapa? Karena dahsyatnya kuasa Tuhan yang Dia nyatakan, karena dahsyatnya mujizat Tuhan yang Dia nyatakan. Dengar, saudara, dengar. Bangkitlah, jadi teranglah. Bangkitlah dan jadi teranglah. Maka engkau akan diberkati berlimpah-limpah. Apapun kondisi saudara hari ini, seberapa sulit, seberapa hancur pun ekonomimu karena kondisi ini, dengar, saudara, Allah punya 1000 bahkan 1.000.000 macam cara untuk membangkitkan saudara kembali, untuk melimpahkan berkat bagi saudara.
Yang menjadi bagian kita adalah bangkitlah dan menjadi teranglah. Lalu kemudian hal ketiga yang akan terjadi ketika kita bangkit dan menjadi terang, saudara, itu ada di ayat 15. Kita lihat sama-sama. Di mana di sana dikatakan, sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Saudara, mungkin saudara merupakan gambaran dari firman Tuhan ini, di mana di sini dikatakan sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci, tidak disinggahi seorang pun. Adakah kehidupan saudara hari ini seperti ini, saudara? Saudara merasa hidup saudara diabaikan karena kondisi yang berat, karena situasi yang sulit. Mungkin dulu saudara punya teman, mungkin dulu orang banyak berkata saudara adalah keluarganya karena saudara sukses, saudara berhasil. Tapi hari ini engkau ditinggalkan karena engkau mungkin sudah bangkrut, karena hidupmu mungkin hancur secara ekonomi. Bahkan engkau mulai dibenci karena tidak lagi menguntungkan bagi mereka. Dan engkau tidak disinggahi lagi, tidak dipedulikan lagi. Mungkin itulah keadaanmu hari ini. Tetapi dengar saudara, ketika engkau memutuskan berkomitmen untuk bangkit dan jadi terang, apa kata firman Tuhan? Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan jadi kebanggaan, engkau akan jadi kegirangan. Hari ini engkau dibenci, ditinggalkan, diabaikan, tidak dipedulikan. Tetapi engkau akan menjadi kebanggaan kelak ketika engkau bangkit dan menjadi terang. Aku alami itu dalam hidupku, saudara. Sebagai hamba Tuhan, kami seringkali dianggap rendah, apalagi kalau dilihat dari sisi ekonomi, saudara. Apalagi saya melayani di satu gereja yang kami tidak punya jaminan bulanan, kami tidak punya gaji bulanan. Seringkali dulu keluarga-keluarga berkata, apa yang akan engkau makan? Ketika aku menikah dengan istriku, orang-orang berkata, apa yang akan engkau makan? Dianggap rendah, karena mereka berkata, kalau bukan karena uang, apa semuanya di dunia ini ditentukan oleh uang. Ya, itu ada benarnya. Tetapi sekali lagi, aku melihat keadaan itu dirubah sekarang ketika aku hidup bangkit dan menjadi terang. Aku tidak marah, aku tidak benci, aku tidak balas dendam atas semua ucapan-ucapan itu. Yang aku lakukan adalah aku berupaya untuk menjadi terang, jadi saksi bagi mereka. Dan akhirnya Tuhan mengubah keadaan itu. Dan hari ini benar, saudara, apa yang dikatakan firman Tuhan ini, aku jadi kebanggaan di tengah keluarga. Ini kuungkapkan hanya untuk menunjukkan bahwa firman Tuhan ini digenapi. Hari ini pun saya menegaskan kepada saudara bahwa engkau bisa jadi kebanggaan di tengah keluargamu ketika engkau bangkit dan menjadi terang. Bangkitlah, jadi teranglah. Puji Tuhan, saudara, hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan, di mana firman-Nya menegaskan kepada kita supaya kita bangkit dan menjadi terang. Karena ketika kita bangkit dan menjadi terang, keluarga-keluarga kita akan diselamatkan, orang-orang yang kita cintai akan diselamatkan, bahkan orang-orang lain pun akan diselamatkan. Dan ketika kita bangkit dan menjadi terang, kita akan heran dan kaget karena Tuhan melimpahkan berkat kekayaan bagi kita. Itu janji firman Tuhan di ayat yang kelima, saudara. Dan kemudian ayat yang ke-15 dia menegaskan bahwa ketika kita bangkit dan menjadi terang, dia ubah keadaan kita sebagai ganti keadaan yang dulu dibenci, diabaikan, tidak disinggahi, ditinggalkan, sekarang jadi kebanggaan, diubah total. Betapa dahsyat janji firman Tuhan yang akan digenapi dalam hidup kita, saudara, ketika kita sama-sama bangkit dan menjadi terang. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari buat komitmen malam hari ini untuk mempraktikkan firman Tuhan, untuk kita menjadi terangnya Tuhan dan raih janji firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana firman-Mu kembali menegaskan kepada kami bahwa kami harus bangkit dan menjadi terang.
Bapa yang baik, ada janji-janji yang luar biasa yang Kau nyatakan melalui firman-Mu, bahwa ketika kami bangkit dan jadi terang, orang-orang yang kami cintai akan selamat, keluarga kami, bahkan lingkungan kami, daerah kami, jiwa-jiwa bisa diselamatkan melalui kehidupan kami. Ketika kami bangkit dan jadi terang, kekayaan akan Kau limpahkan bagi kami. Dan ketika kami bangkit dan jadi terang, Engkau akan mengubah keadaan kami dulu diabaikan, dibenci, tidak dihargai. Engkau akan mengubahnya menjadi sesuatu yang sangat berharga, bahkan jadi kebanggaan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami mau mengambil komitmen untuk bangkit dan menjadi terang. Berkati semua umat-umat-Mu yang mendengarkan renungan ini, untuk mereka bangkit dan menjadi terang. Dalam nama Yesus, haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini. Allah peduli, Allah sanggup, dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara, tetaplah berdoa. Ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka. Saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan, memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka. Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar,
Di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hyperkolesterol dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, jamah
kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anakmu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung, dalam nama Yesus. Ulurkan tanganmu bagi anak-anakmu yang sakit asam lambung, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anakmu, kerjakan kesembuhan bagi mereka, kerjakan mujizat bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit asam lambung di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anakmu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu. Saat ini kami juga berdoa, anak-anakmu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anakmu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan apapun penyakit itu, sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anakmu, yang sedang mereka naikkan di hadapanmu, mohonkan kesembuhan daripadamu, dalam nama Yesus. Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anakmu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anakmu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersuka cita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan. Bapa, Tuhan memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kesehatan
menjadi bagian setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa. Saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini, apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara, karena saat ini keluarga itu yang terpenting saudara.
Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anakmu. Berkati keluarga anak-anakmu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara, kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik Tuhan, campur tangan sehingga segala keegoisan bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati,
para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan, berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami, jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagimu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap jam 7 malam saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.